1. Sumber daya alam pertanian jenis ladang memiliki ciri A. Terdiri atas tegalan tada hujan dan tegalan lebak. B. Dapat diairi menggunakan sistem irigasi. C. Jenis tempat menanam yang membutuhkan sedikit air. D. Tanah subur jika menggunakan banyak pupuk. E. Memanfaatkan tanah kering sebagai media tanam. Jawaban yang benar adalah E. Ladang adalah salah satu sistem pertanian. Berbeda dengan sawah, ladang memanfaatkan tanah kering sebagai media tanam. 2. Sumber daya alam yang bermanfaat untuk mendukung industri penerbangan adalah A. Aluminium dan aftur, B. Aluminium dan nikel, C. Nikel dan timah, D. Perak dan aftur, E. Perak dan nikel. Jawaban yang benar adalah A. Aluminium adalah bahan yang sangat penting dalam industri penerbangan karena ringan namun kuat, sehingga digunakan dalam pembuatan struktur pesawat terbang untuk mengurangi bobot pesawat. Aftur adalah jenis bahan bakar khusus yang digunakan dalam mesin pesawat. 3. Berikut ini termasuk hasil komoditas perkebunan adalah A. Padi, jagung, kedelai, dan kacang, B. Karet, kopi, tebu, dan teh, C. Jagung, kedelai, jati, dan tembakau, D. Kopi, coklat, kacang tanah, dan sayuran, E. Bunga tembakau, coklat, jagung, dan teh. Jawaban yang benar adalah B. Komoditas perkebunan adalah hasil-hasil pertanian yang ditanam dalam skala besar di lahan-lahan yang khusus didedikasikan untuk pertanian tersebut. Pada pilihan B, karet, kopi, tebu, dan teh semuanya merupakan contoh komoditas perkebunan yang umum. 4. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah A. Pertanian, B. Peternakan, C. Pertambangan, D. Perkebunan, E. Perikanan. Jawaban yang benar adalah C. Pertambangan mengacu pada pengambilan mineral dan bahan tambang seperti emas, batu bara, minyak bumi, dan lainnya. Sumber daya ini bisa habis jika dieksploitasi tanpa pengelolaan yang baik, karena proses pembentukannya memakan waktu yang sangat lama dan tidak bisa tergantikan dalam waktu yang singkat. 5. Sumber daya alam seperti tanah, air, batuan, dan mineral, termasuk dalam kategori sumber daya alam, A. Energi, B. Ruang, C. Hayati, D. Non-hayati, E. Tambang. Jawaban yang benar adalah D. Sumber daya alam non-hayati adalah komponen-komponen yang tidak hidup dalam ekosistem, seperti tanah, air, udara, mineral, dan bahan-bahan kimia. 6. Sawah yang memanfaatkan luapan air sungai untuk mengairi sawah, dapat dipakai saat musim hujan dan berada di sekitar sungai merupakan jenis A. Sawah tada hujan, B. Sawah tegalan, C. Sawah ladang, D. Sawah irigasi, E. Sawah lebak. Jawaban yang benar adalah A. Sawah tada hujan adalah jenis sawah yang mengandalkan air hujan untuk mengairi lahan pertanian. Sawah ini umumnya terletak di sekitar sungai atau daerah yang rentan terhadap banjir saat musim hujan. 7. Banyak barang produksi saat ini berlogo ekolabel. Pencantuman logo tersebut menunjukkan A. Kesadaran masyarakat meningkat terhadap produk berwawasan lingkungan, B. Harga produk yang berwawasan lingkungan menjadi lebih murah, C. Produsen mendapat subsidi atas pencantuman logo ekolabel, D. Harga barang dengan logo ekolabel menjadi lebih mahal, E. Pencantuman ekolabel menjadi daya tarik barang. Jawaban yang benar adalah A. Pencantuman logo ekolabel pada produk menandakan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar tertentu dalam hal keberlanjutan lingkungan.
Hal ini mengindikasikan bahwa produsen atau perusahaan telah memperhatikan dampak lingkungan dari produksi mereka. 8. Pembangunan berwawasan lingkungan sangat penting diperlihatkan dalam pembangunan berkelanjutan karena A. Lingkungan lestari akan menjamin pembangunan berkelanjutan. B. Objek pembangunan berkelanjutan berasal dari sekitar lingkungan. C. Pembangunan dapat berlanjut dengan lingkungan tergradasi. D. Lingkungan dapat mengubah pembangunan berkelanjutan. E. Lingkungan lestari berdampak negatif pada pembangunan berkelanjutan. Jawaban yang benar adalah A. Pembangunan berwawasan lingkungan berfokus pada upaya membangun sesuatu dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kelestarian lingkungan. 9. Pemanfaatan lingkungan hidup sesuai konsep pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan dengan tindakan A. Meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan. B. Menerapkan prinsip ekonomi dalam proses produksi sektor industri. C. Menggunakan teknologi modern untuk mengolah sumber daya alam. D. Menjaga kelestarian fungsi ekosistem dalam suatu lingkungan. E. Mendata kekayaan sumber daya alam dan persebarannya. Jawaban yang benar adalah D. Pembangunan berkelanjutan memerlukan upaya untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi ekosistem dalam suatu lingkungan tetap terjaga. Ini berarti menjaga keseimbangan alam, menjaga keanekaragaman hayati, serta mempertahankan siklus alam yang berkelanjutan. 10. Prinsip ekoefisiensi merupakan usaha pembangunan berkelanjutan yang dapat meningkatkan devisa negara. Contoh penerapan prinsip tersebut dalam kegiatan pertambangan yaitu A. Mengekspor hasil olahan emas dalam bentuk perhiasan atau kerajinan tangan. B. Mengeksplorasi kawasan pertambangan batu bara di lokasi baru. C. Memberlakukan program Corporate Social Responsibility (CSR). D. Mengeksploitasi batu bara dan gas alam sebesar-besarnya. E. Membatasi penggunaan minyak bumi secara ketat. Jawaban yang benar adalah A. Pilihan ini mencakup pemanfaatan hasil pertambangan untuk menciptakan produk bernilai tambah seperti perhiasan atau kerajinan tangan. Hal ini dapat membantu meningkatkan nilai ekonomi dari hasil tambang, tanpa harus terus-menerus mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.